mengikuti perkembangan dunia yang terus bergerak, baik dari sisi tarif dari Amerika Serikat dan responnya dari semua negara termasuk Indonesia terus dinamis. Kemudian beberapa kondisi geopolitik di internasional juga global juga tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia secara nasional, tapi juga berdampak pada kondisi ekonomi Bali. Tumbuh 11,44%, sektor perdagangan tunjang penerimaan pajak di Bali. Dalam upaya memperkuat transparansi dan sinergi fiskal, Kementerian Keuangan Provinsi Bali menggelar acara Bali Fiscal Insight di Aula Bali Diklat Keuangan Jalan Dr. Muardi nomor 8 Renon, Denpasar, Kamis 31 Juli 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Darmawan serta diikuti perwakilan BPKAD Kabupaten Kota di Bali, OJK serta BPS Provinsi Bali. Mufti Arkan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan penggabungan dari berbagai forum rutin yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah oleh DCPB dan DCP serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, untuk DAK fisik ini memang kita ada beberapa yang kita cermati, yang terutama adalah karena adanya petunjuk teknis dari kementerian terkait yang terlambat ya. Namun kita betul-betul kita gesa dan juga Kementerian Keuangan memberikan ruang sehingga kita memberikan perpanjangan tadi sampaikan oleh Pak Kaper ya, untuk perpanjangan penyampaian, penyaluran atau persyaratan penyaluran sehingga mudah-mudahan itu bisa menggesa belanja tadi. Dalam paparannya, Mufti menyoroti pentingnya kolaborasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Dikatakan belanja yang efisien penting, namun jika semua pihak menahan belanja, tentu efeknya terhadap masyarakat menjadi tidak optimal. Kalau misalkan tadi belanjanya sudah syarat-syarat terpenuhi, uangnya ada Pak, uangnya tidak berkurang kalau kecuali efisiensi. Efisiensi pun sebenarnya juga tidak berkurang karena beberapa itu dialirkan lewat belanja pusat ke bentuk yang lain seperti MBG, SPPG di Bali dan sebagainya sih. Ia juga menekankan perlunya percepatan penyaluran anggaran agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat. Sehingga secara keseluruhan sebenarnya tidak berkurang belanjanya, tapi untuk itu kami menggesa supaya belanjanya segera disalurkan supaya efeknya ke masyarakat bisa langsung terasa. Sementara itu Darmawan menambahkan bahwa hingga Mei 2025 penerimaan pajak di Bali mencapai 6,27 triliun rupiah, tumbuh 11,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Tentunya penerimaan pajak juga tergantung dari kegiatan ekonomi ya. Kita tahu ekonomi Bali sangat dipengaruhi oleh pariwisata, tapi dari indikator-indikator kan bisa dilihat kunjungan sudah meningkat, wisman ya. Terus kemudian walaupun domestik ini rame ya, kadang-kadang ini banyak datang tapi kok villa. Tapi kita terus pantau ya situasi ini, tapi ini juga mempengaruhi ke penerimaan pajak. Makanya memang ada sedikit terjadi dampak dari mungkin beberapa hasil efisiensi ya, karena ini juga banyak juga yang kunjungan dari domestiknya berkurang gitu ya, dan itu juga mempengaruhi, tapi tetap tumbuh. Jadi kalau sustainable tadi menyampaikan bagaimana kita berkelanjutan supaya kita bisa tetap mencapai target, tentunya beberapa hal kita pastikan bahwa kewajiban perpajakannya terpenuhi, dan kemudian juga apabila ada yang masih tidak patuh, kita coba himbau, kita edukasi, dan kita ingatkan untuk bisa mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun Darmawan juga mengingatkan bahwa dinamika global seperti kebijakan tarif di Amerika Serikat dapat mempengaruhi ekspor Bali. Kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% dapat menurunkan permintaan terhadap produk ekspor Bali, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kabar Bali Hits mengabarkan.